Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Pratama Zaidi Lubis. Dan saya Ikin Tabarus. Pada perbincangan kali ini kami akan membawakan bagaimana pengambilan keputusan atau manajerial pengambilan keputusan dan rencana kerja pada perkebunan. Dalam perbincangan kali ini kami membawakan materi dan pembahasan berdasarkan pengalaman kami selama MBKM di PT PP Lonsum Estate Semera Kecamatan Banyu Perawan. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa nih pertanyaan pertama nih Pak? Pertanyaan pertama itu, bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang secara tiba-tiba atau mendadak? Ini biasanya pemimpin-pemimpin yang tertinggi ya Pak, staf-staf gitu dalam memimpin suatu perusahaan. Jadi bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan secara tiba-tiba? Biasanya kalau dalam perusahaan itu pemimpin secara tiba-tiba itu, contohnya nih kita ambil asisten. Asisten tersebut biasanya kalau mengambil keputusan itu bukan berdasarkan apa yang dia tahu, apa yang dia perbuat, tapi dia harus menghubungi atau memberitahu bagaimana sih apa yang terjadi permasalahan di bawah, tetapi terhadap melaporkan terhadap atasan tersebut. Apa sih atasan tersebut itu biasanya perusahaan? Contoh nih, melaporkan terhadap manajer. Jadi manajer lah yang akan mengambil keputusan karena tertinggi dalam perusahaan tersebut. Intinya berarti keputusan yang tiba-tiba itu harus ada koordinasi ya, Iya, supaya tidak terjadi kesalahan dan praktik yang menyimpang. iya, betul sekali. Nah, jadi juga tentunya pengalaman kami di sini juga, pemimpin di sini biasanya kalau ada hal yang tiba-tiba itu improve dengan keputusan seperti contohnya yang kami sering ikuti itu ada kegiatan proteksi di bagian hama yaitu injeksi batang atau terang injection. Nah, karena pekerjaan terang injection ini bukan atau tidak ada kalender atau rotasi kerjanya, jadi untuk pekerjaan ini tentunya asisten di sini selalu improve bagaimana hasil sensus di lapangan sehingga dia bisa improve pekerjaan itu untuk hari ini. Bisa saja hasil sensus itu meledak tinggi populasi hama. Nah, di sini biasanya langsung asisten itu improve bagaimana mengatur tenaga kerja yang berlebih untuk disalurkan ke pekerjaan terang injection itu sebagai contoh. Mungkin itu ya kalau untuk mengambil keputusan tiba-tiba ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada bagaimana cara menghadapi anggota atau karyawan kita yang memiliki SDM rendah dalam bekerja. Di sini mungkin taraf pendidikan atau pola pikir atau tindakan dan inisiatif pekerja. Nah, menurut saya, sepengalaman kami juga di sini, untuk menghadapi yang seperti itu, asisten sebagai pimpinan tertinggi di Aprilen ini biasanya membuat sistem di tiap item-item kerja. Seperti halnya contoh pada pemanenan. Nah, untuk mensiasati hal-hal seperti ini, asisten di sini membuat yang namanya sistem reward and punishment. Nah, jadi di reward and punishment ini didasarkan dengan kategori-kategori hasil pendapatan panen dari sang pemanen. Iya, yang mereka dapat setiap harinya gitu kan. Jadi kan dalam hal ini bisa dikotak-kotakkan mana pemanen yang sudah benar, yang basic atau basis borongan panennya telah mencapai target, dan pasti ada yang di bawah under basic. Nah, dengan adanya sistem ini, pasti pemimpin dengan mudah bisa mengotak-kotakkan dan menanggulangi bagaimana menanggapi karyawan-karyawan yang mungkin dari sisi pola pikir, kinerja dan lain-lain itu mungkin di bawah target. Nah, jadi untuk yang karyawan-karyawan seperti itu biasanya asisten di sini, sepengalaman kami, dia melakukan panggilan langsung, bukan di keramaian tapi langsung dipanggil ke ruangan untuk konsultasi, evaluasi, dan motivasi tentunya, menanyakan keadaan, membimbing lah ya, benar apa masalah. Jadi untuk memotivasi atau mengevaluasi si karyawan ini tentunya agar mudah, asisten di sini biasanya membuat sistem reward and punishment itu. Jadi sudah ada kategori masing-masing untuk di treatment ataupun dituntun ke hal yang seharusnya diinginkan oleh perusahaan. Jadi ada pertanyaan ketiga nih Pak. Dalam mengevaluasi hasil kerja karyawan, bagaimana pendekatan yang dilakukan? Jadi seorang staf atau pimpinan mendekatkan diri kepada bawahannya, apa ya, bagaimana cara pendekatan dia ya untuk mengevaluasi sosial lah, dibilang sosial. Berdasarkan pengalaman kami juga di sini, asisten itu mengedepankan pendekatan keakraban. Nah, jadi seperti contoh yang kami bilang tadi, yang saya bilang reward and punishment tadi,
Nah, pendekatan yang diambil asisten itu adalah keakraban, bukan dia menjudge atau mempermalukan karyawan ini, tidak. Menjatuhkan lah dibilang. Nah, sesuai pengalaman di sini dia melakukan cara yang tadi, memanggil face to face kan, antar karyawan dan pimpinan saja. Nah, di situ dia memotivasi, membimbing dan merangkul ya, lebih merangkul agar tidak ada pressure di pihak si karyawan yang mungkin bermasalah ini, tapi tetap dia akan mendengarkan. Jadi dari hati ke hati mungkin lebih kena dan lebih terasa teguran dari pimpinan kepada karyawan. Kalau menurut Erinta gimana? Kalau menurut saya sih sama sih Pak yang Bapak bilang tadi kan, merangkul, membimbing seorang bawahan kita atau anggota kita yang punya masalah mungkin dalam bidang ekonomi atau permasalahan keluarga pribadi lah dibilang. Kita harus mengetahui, para pemimpin ini harus mengetahui apa sih permasalahan yang dialami oleh anggota kita sehingga mereka tidak dapat under basic lah dibilang, tidak sesuai dengan target yang mereka dapatkan di setiap pekerjaan. Harus mengetahui apa sih permasalahan mereka, memberikan motivasi, memberikan bimbingan atau mungkin memberikan saran solusi lah bagaimana supaya masalah itu dapat selesai. Mungkin yang Pak. Berarti pendekatan keakraban lebih dikedepankan di sini ya. Sosial dibilang Pak, supaya tidak ada namanya dendam ataupun marah lah untuk apa tanggapan nggak enak lah dari karyawan karena ditegur dengan cara yang salah. Oke, next mungkin ada pertanyaan keempat ini adalah jika para pemanen tidak dapat target dalam bekerja, bagaimana cara pimpinan menanggapi hal tersebut? Oke, ini sama seperti pertanyaan nomor 2 dan 3 tadi nih tentang reward and punishment. Bagaimana jika para pemanen tidak sesuai dengan target yang mereka dapatkan? Bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut? Sama seperti yang saya bilang tadi dan Pak Irfan tadi tentang reward and punishment atau bimbingan dan didikan terhadap anggotanya. Jadi seorang pemimpin itu harus mengetahui permasalahan apa yang mereka hadapi, mungkin secara ekonomi, secara keluarga, mungkin ada permasalahan sosial antara keluarga atau sesama. Itulah tugas para staf atau pimpinan, mengetahui kekurangan dari para anggotanya supaya mengetahui permasalahan tersebut. Mereka juga bisa berkoordinasi atau berbimbing bersama gitu dalam memecahkan permasalahan tersebut. Itu intinya penerapan sebuah sistem itu penting untuk mempermudah tanggapan kita atau menanggulangi masalah-masalah terutama khususnya di sumber daya manusia ya. Di sini dalam hal ini karyawan. Terus dibilang jika pemain tidak dapat target, ini tadi hal tersebut dilakukan. Tapi bagaimana jika para pemain itu mendapatkan target? Di sini sistemnya reward and punishment yang bilang tadi, para pemain yang memiliki di luar dari target basicnya setiap harinya lebih ya atau melebihi itu mendapatkan premi atau mungkin melebihi, misal nih 1,5 ton target mereka, jadi melebihi dari target tersebut itu dianggap premi. Oh iya, di sini juga untuk best harvester itu atau pemanen yang berturut-turut selama sebulan itu paling banyak mendapatkan hasil tertinggi juga diberikan reward tentunya dari sistem yang dibuat oleh asisten ini sendiri dengan dana pribadi, mungkin ke pembinaan pembinaan berupa mungkin sembako, alat pelindung diri yang biasanya diberikan di akhir bulan untuk penghargaan kepada pemanen yang konsisten mendapatkan hasil tertinggi. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, terakhir nih Pak, apa nih? Bagaimana pemimpin menanggapi karyawan yang bercerita tentang masalah pribadi? Masalah pribadi ya. Sosial lagi ini Pak, masalah pribadi. Nah, pengalaman kami juga di sini, tentunya untuk masalah-masalah pribadi ini sebenarnya harusnya dihandle oleh pribadi kita masing-masing. Nah, namun dalam kasus perkebunan seperti ini, tentunya masalah-masalah ini kan pasti walaupun itu urusan pribadi tetap bakal mempengaruhi ke kinerja. Iya, betul. Nah, jadi di sini tentunya karena pimpinan tertinggi di afdeling itu atau divisi adalah asisten lapangan, seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Asisten ini mengedepankan pendekatan keakraban. Nah, jadi gak jarang pekerja ini sering curhat memang ngobrol ke asisten di sini kan tentang permasalahan mereka, unek-unek lah dibilangin Pak. Tapi karena pendekatan keakraban yang dilakukan oleh asisten itu adalah pendekatan keakraban. Nah, jadi di saat-saat wolon itu biasanya asisten kami di sini ikut, misalnya di pekerjaan ini hari ini panen, di saat istirahat atau wolon makan bareng asisten ikut. Nah, jadi dalam
sistem pendekatan yang dilakukan asisten kami ini, saya menanggapinya itu adalah dia memberi ruang. Jadi tidak berlarut-larut. Kalau di mana-mana karyawan itu boleh bercerita, pekerjaan jadi terbengkalai. Supaya Amburadul. tidak ada level lah ya Pak, dengan bawahan. Jadi dia walaupun tidak ada level, tapi dia juga memberikan batasan Iya. atau ruang. Nah, makanya asisten itu di sini sering ikut bolon atau istirahat makan bareng di tiap-tiap pekerjaan setiap harinya, supaya di saat itu saja, di saat itulah menjadi ruang untuk mereka Akrab bersama. ya menceritakan misal keluh kesahnya, masalah pribadi yang mengganggu pekerjaan, dan setelah itu ya sudah kembali ke profesionalitas. Bagaimana pekerjaan itu harus diselesaikan walaupun kita menanggung masalah pribadi. Ya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan kali ini. Selesai ya? Selesai, sudah habis. Nah, jadi sekianlah dari kami RCL Family. Saya pamit undur, Egin Tabarus dan rekan saya Muhammad Irfan Pratama Zilubis. Terima kasih dan sama-sama untuk kita semua.